Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6051. Harvey York tampak heran dan berkata, "Apakah Anda akan membantu saya dan Anda?" Putri memiliki pernikahan hantu. Mrs. Bowles, pernahkah Anda menghormati niat putri Anda? Jika kamu mengacaukan bebek Mandarin seperti ini, maukah kamu menjadikan anak perempuanmu hidup dari kematian? Anda, pada saat ini, Eneida Kuilanlan benar-benar pusing karena Harvey York rangsangan, dan matanya hitam. Dia tidak menyangka Harvey York memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Pada saat ini, dia menunjuk Harvey York, dan kemudian terengah-engah dan mulai mengguncang orang di telepon. Ketika para wanita terkenal itu melihat adegan ini, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi bodoh. Buat Nyonya Bowles sangat marah. Ini kendur di selangkangan. Entah mati atau sial. Ledakan. Tepat pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Big G tiba-tiba bergegas menuju pintu. Mobil itu membawa arogansi arogan yang tak tertandingi. Dan kendaraan apapun yang berani berhenti di depan mereka akan langsung terlempar ke udara. Segera, mobil berhenti tepat di pintu masuk aula seni bela diri. Dan kemudian pintu terbuka, dan beberapa sosok berjalan keluar. Karena itu mobil mewah. Eneida Kuilanlan dan yang lainnya menoleh tanpa sadar. Ingin melihat siapa itu. Saya melihat bahwa Nu Putra Buddha dari kuil atas awan berjalan keluar dengan sekelompok orang saat ini. Ketika mereka melihat Nu Putra Buddha, Eneida Kuilanlan dan yang lainnya sedikit terkejut. Tapi itu hanya momen tertegun. Tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Eneida Kuilanlan tahu bahwa Jimer Charlier sang putra Buddha telah belum lama ini. Eneida Kuilanlan tidak terlalu memperhatikan pemuda tampan ini orang di luar tembok besar. Namun segera, tubuh Nu Putra Buddha berkedip, mengeluarkan seorang tua yang botak biarawan di belakangnya. Saat dia melihat biksu tua botak ini, kelopak mata Eneida Kuilanlan melompat. Dan kemudian dia dengan cepat melangkah maju dan mengangguk untuk memberi salam. Rahul King Kong. Mendengar kata-kata Rahul King Kong, tuan-tuan dan nyonya-nyonya itu adalah tertegun sejenak. Dan kemudian ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di mata mereka. Rahul King Kong legendaris di Cloud Top Temple. Bukankah yang ini mendekat? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Meskipun hati mereka penuh dengan keraguan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini tetap membungkuk hormat kepada Rahul King Kong. Berbeda dengan Nu anak Buddha, Rahul King Kong tidak seperti playboy generasi kedua. Dapat dikatakan bahwa kuil puncak awan dihormati olehnya. Bahkan di dalam sekte bumi, dia adalah salah satu dari 3 raja besar, dan bisa jadi disebut orang berpangkat tinggi. Ketika orang-orang seperti itu muncul, mereka umumnya dapat berbicara dengan tokoh tingkat tertinggi di luar tembok besar. Meskipun orang-orang di sekitar Eneida Kuilanlan ini memiliki identitas tertentu, mereka benar-benar tidak sebagus Rahul King Kong. Ternyata pendonor wanita. Halo, halo. Rahul King Kong melirik orang-orang ini. Berbicara dengan acuh tak acuh. Dan kemudian berjalan cepat ke Harvey York. Ini Harvey York. Saudara York. Kan? Pada saat ini, Rahul King Kong memandang Harvey York dengan hangat ekspresi. Dan matanya penuh kekaguman. Meskipun dia mungkin menebak apa yang Harvey York kirimkan token klan bumi. Tapi dia tidak bermaksud membiarkan si Jun dan putra Buddhis menolak. Bagaimanapun, Nu Putra Buddha telah sampai sejauh ini.
Dan dia ditakdirkan untuk bersaing dengan Jimer Charlier putra Buddha muda patriark. Dalam keadaan seperti itu, ordo klan bumi yang dikirim oleh Harvey York bisa dianggap sebagai memberikan bantuan di salju. Oleh karena itu, Rahu Fajra datang sendiri hari ini. Tentu saja. Apakah dia datang secara pribadi untuk mewakili ketulusan yang tak terbatas? Atau untuk menghormati Harvey York? Tidak ada yang tahu. Harvey York berkata ringan. Ini aku. Jangan bilang terima kasih. Aku tidak akan bicara omong kosong. Rahu King Kong tersenyum saat ini. Mulai hari ini, Brother York, Anda dan kuil Top Cloud kami adalah keluarga. Siapapun yang tidak bisa bergaul dengan Anda adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan saya. Rahu King Kong. Siapapun yang tidak memberimu wajah, sama sekali tidak memberiku wajah. Bab 6052. Apa? Eneida Kuilanlan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar Rahu King kata-kata Kong. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada Harvey York mendapatkan tanah legendaris urutan sekte. Bagaimanapun, token itu palsu dan orang-orangnya nyata. Harvey York yang mendapat janji ini setara dengan memiliki King Kong sebagai pendukung di luar benteng. Maka tidak masalah apakah Harvey York memiliki kemampuan atau tidak. Perlindungan King Kong adalah keterampilan terbesar. Sebelumnya, Isabel Uriaga berbicara tentang dipukuli di wajahnya di pagi hari. Untuk menjaga dirinya agar tidak terlalu malu, dia menggunakan spring dan sapuan kuas musim gugur. Oleh karena itu, Eneida Kuilanlan dan yang lainnya pernah berpikir bahwa hanya Harvey York mendapat perlindungan Jimer Charlier putra Buddha karena dia memohon padanya kakek untuk memberitahu neneknya. Tapi sekarang adegan ini sepertinya mengumumkan kepada semua orang bahwa ini bukan hanya suaka. Tetapi tampaknya bahkan Rahu King Kong sangat tertarik pada Harvey York. Dengan sedikit pujian. Dengan spekulasi dan pengetahuan semacam ini, Eneida Kuilanlan merasa bahwa otot-otot di wajahnya agak kaku. Lagi pula, dari sudut pandang ini, tampaknya Harvey York benar-benar tidak mudah menghina. Tuan Muda York, terima kasih atas kebaikan Anda. Pada saat ini, Nu Putra Buddha memandang Harvey York dengan panas wajah. Apa yang kamu berikan? Aku pasti akan menggunakannya. Jangan khawatir. Ketika aku naik tahta, kamu pasti akan menjadi raja di samping-samping. Mendengar ini, Eneida Kuilanlan dan yang lainnya semakin terkejut dan sulit dipercaya. Harvey York memandang Rahu King Kong dan Nu Putra Buddha dengan setengah tersenyum. Dan kemudian tersenyum ringan. Saya sudah merasakan ketulusan Cloud Kuil atas. Kalau begitu, aku berharap keinginan kuilmu menjadi kenyataan. Rahu King Kong tertawa dan berkata, dengan bantuan Master York, saya pikir saya akan melakukannya mencapai apa yang saya inginkan. Mendengar bahwa Harvey York diperlakukan begitu baik oleh Cloud Top Temple, Eneida Kuilanlan tidak bisa menahan diri lagi. Dia maju selangkah dan mengucapkan kata demi kata. Rahu King Kong, York yang bermarga hanyalah seorang pria kecil. Kenapa kau begitu peduli padanya? Apakah kamu telah ditipu olehnya? Jika demikian, mendengar kata-kata Eneida Kuilanlan, para wanita dan selebritas itu terus mengangguk kepala mereka. Mereka benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa identitas Harvey York adalah di atas mereka. Nyonya Bowles, harap berhati-hati. Rahu King Kong berkata dengan wajah dingin. Meskipun kamu menyumbang banyak ke kuil teratas Cloud kami pada hari kerja. Tapi aku masih harus memberitahumu sesuatu. Tuan Muda York. Dia adalah tamu terhormat dari kuil puncak awan kita. Tidak ada keraguan tentang itu. Meragukan dan memfitnahnya begitu banyak. Apakah Anda ingin membuat masalah dengan kami kuil puncak awan? Tentu saja. Jangan pikirkan apa yang akan kamu lakukan pada Tuan Muda York setelah hari ini.
mengandalkan kekuatanmu. Jika saya mengetahuinya, maka jangan salahkan saya karena berlari untuk memimpin keadilan. Setelah selesai berbicara, Rahu King Kong mengangguk pada Harvey York lagi, dan lalu pergi dengan seseorang. Melihat sikap Rahu King Kong, Eneida Kuilanlan dan rombongannya ekspresinya sedikit lebih buruk daripada memakan lalat. Ada api di mata mereka, dan mereka ingin membakar Harvey York secara langsung. Tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Tetapi setelah memberi Harvey York melihat dalam-dalam, mereka berbalik dan pergi. Adapun tindakan membuat masalah bagi Harvey York, itu secara alami dibatalkan. Lagi pula, mengingat situasi hari ini dan sikap Harvey York, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu secara paksa padanya, saya khawatir konsekuensinya akan menjadi tak terduga. Eneida Kuilanlan dan yang lainnya suka memerintah dan menggertak. Tapi mereka juga mengerti apa artinya maju dan mundur saat kritis momen. Jangan menipu orang ketika Anda tidak bisa melakukannya, tetapi menipu diri sendiri ke dalamnya. Dan ini sudah berakhir. Bab 6053. Eneida Kuilanlan dan rombongannya, yang pergi dengan cemas, dengan cepat datang ke area perawatan intensif rumah sakit rakyat pertama di luar tembok besar. Pada saat ini, Lloyd Bowles dan Dulce Bowles juga muncul. Mereka semua memandang bangsal dengan wajah serius saat ini. Karena baru 10 menit yang lalu, kondisi Flor Bowles kembali memburuk. Bukan hanya dia memuntahkan beberapa suap darah, tetapi juga karena gerakan berlebihan ketika darah menyembur. Beberapa tulang patah oleh napas internal saat ini. Pada saat ini, Flor Bowles ingin berjuang tetapi tidak berani. Dia merosot di ranjang rumah sakit, mencengkeram spray putih, menggigil. Sikapnya saat ini sangat menyedihkan. Seolah-olah dia akan mati pada kapanpun. Bagus. Bagus. Ayah ada di sini. Tidak apa-apa. Pada saat ini, Lloyd Bowles melangkah maju dan ingin meraihnya. Tangan putrinya. Tetapi karena takut mempengaruhi lukanya, dia hanya bisa membungkuk dan berbicara dengan lembut. Ayah pasti akan menemukan cara untuk membuatmu pulih. Kamu percaya pada ayah. Kamu harus bertahan. Setelah berbicara, Lloyd Bowles ragu-ragu sejenak sebelum melihat Isabel Uriaga tidak jauh. Dan berkata dengan lembut, bisakah saya menggunakan obat penenang di situasi putri? Aku takut jika dia terus seperti ini, dia akan benar-benar membuatnya lelah tubuh. Wajah Isabel Uriaga jelek. Dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata lembut, Wakil Presiden Bowles, saya benar-benar ingin mengangguk. Tapi Tuan Justin Walker mengatakan sebelumnya bahwa situasi Ling Ai saat ini tergantung pada ketekunan dan kemauannya sendiri untuk mempertahankan yang terbaik keseimbangan nafas di tubuhnya. Setelah obat penenang turun, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Nafas batin yang kacau akan langsung menghancurkan organ-organ internalnya dan semua meridian. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia mungkin harus berbaring di rumah sakit tempat tidur selama sisa hidupnya. Ketika dia mengatakan ini, Isabel Uriaga meneteskan keringat di dahinya. Dari sudut pandang medis, dia tidak terlalu percaya itu. Tapi dia percaya satu hal, yaitu, jika Flor Bowles benar-benar hanya bisa berbaring di tempat tidur karena kekacauannya, maka kamu akan mati. Bagaimana dengan Justin Walker dan yang lainnya? Lloyd Bowles menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Mereka pergi untuk beristirahat. Seorang dokter di sampingnya ragu-ragu sejenak. Mereka tampaknya kelelahan dan bahkan kesulitan bergerak. Menurut pernyataan Pangeran Sidu itu, jika mereka tidak istirahat, mereka akan lari kehabisan bahan bakar dan mati. Sampah. Itu semua sampah. Sebelum Lloyd Bowles bisa berbicara,
Eneida Kuilanlan sudah mengutuk. Semua orang mengatakan bahwa mereka adalah ahli seni bela diri. Akibatnya, bukan saja aku tidak bisa menyelesaikan masalah putriku, tapi saya terlalu malu untuk mengatakan bahwa saya kehabisan bahan bakar. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa kamu tidak tahan? Ini benar-benar tidak berhasil. Aku akan pergi ke klan bumi dan menempatkan. Berbicara tentang ini, ekspresi Eneida Kuilanlan membeku. Dan dia ingat dia. Earth Clan dan Harvey York tampaknya memiliki hubungan yang baik. Saya pergi untuk meminta King Kong dari sekte-sekte bumi itu. Belum lagi apakah saya bisa melihatnya atau tidak. Bahkan jika dia melihatnya, mungkin bajingan Harvey York dapat menghancurkan semua kerja kerasnya dan upaya. Kakak, ipar, ayo keluar dulu. Dulce Bowles berbicara dengan lembut. Setelah berjalan keluar dari bangsal, dia melanjutkan, saya sudah bertanya pada Lao Zou terakhir malam. Dia mengatakan bahwa jika dia menembak, dia seharusnya hanya bisa menstabilkan cedera Floor. Jika kamu ingin penyembuhan total, dia tidak hanya tidak bisa melakukannya, tetapi bahkan jika 3 sekte King Kong of the Earth berkumpul, kebanyakan dari mereka tidak bisa melakukannya. Untuk saat ini, hanya bab 6054. Hanya tembakan Harvey York yang membunuh dewa, kan? Wajah Eneida Kuilanlan penuh dengan kemarahan yang ganas pada saat ini. Bajingan ini. Aku tidak peduli apakah dia benar-benar mampu atau palsu. Tapi dia sangat benar sendiri. Jika putriku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan karena dia penolakan untuk menembak, aku pasti akan membiarkannya. Awalnya, Eneida Kuilanlan ingin mengatakan bahwa Harvey York akan dikuburkan dengan dia. Tetapi ketika dia memikirkan pernikahan plutonik Harvey York, dia gemetar dengan cerdas. Jika Anda melakukan hal seperti itu dengan gegabah tanpa persetujuan putrinya, saya khawatir bahwa putrinya akan mengetahuinya di masa depan dan tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Kakak ipar, aku tahu kamu dianiaya oleh Harvey York. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa bicara omong kosong saat ini. Apa yang salah dengan Harvey York dalam semua ini? Dia ingin menyelamatkan orang dari awalnya. Tetapi Anda tidak hanya tidak memberinya kesempatan, tetapi Anda juga mempermalukannya berkali-kali. Meskipun Dulce Bowles khawatir tentang Floor Bowles, dia masih berbicara padanya pikiran saat ini. Saudaraku, kamu harus mengikat bel untuk melepaskan bel. Jika kamu masih tidak bisa menurunkan posturmu saat ini, minta maaf dengan benar, dan kemudian undang Master York untuk mengambil tindakan. Saya khawatir Floor Bowles akan benar-benar mengalami kecelakaan. Aku tahu kakak tertua. Kamu tinggi dan kuat. Dan aku tahu kamu jujur. Tapi untuk putrimu, tidak bisakah kamu meminta maaf? Mungkinkah? Apakah ada yang lebih penting dari putrimu sendiri? Lloyd Bowles, yang selalu membanggakan dirinya tanpa pamrih, akhirnya ragu-ragu saat ini. Dia tahu betul bahwa Harvey York tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan dia telah menghindari terlalu banyak komunikasi dengannya. Yang terbesar alasannya adalah karena dia takut akan lebih banyak rumor di masyarakat. Sederhananya, dia sangat menyukai bulu. Tapi sekarang, bulu kesayangan ini mungkin kehilangan nyawa putrinya. Tepat ketika Lloyd Bowles terjerat, Eneida Kuilanlan di satu sisi mencibir dan berkata, Bowles tua, jangan pikirkan masalah ini. Dan jangan khawatir tentang dia. Saya baru saja pergi ke sana secara pribadi dan menjanjikan banyak manfaat kepadanya. Hanya bertanya padanya untuk mengambil tindakan. Tapi bajingan ini sama sekali tidak menghormati keluarga kita. Dia bilang dia tidak mau apa-apa. Selama kamu dan aku berlutut di depannya dan bersujud untuk mengakui kesalahan. Dengan cara ini, dia akan menembak.
Meskipun pernyataan Harvey York tadi tidak benar, Eneida Kuilanlan, yang sedang marah, secara alami akan menambahnya. Tentu saja, dia tidak akan pernah menjelaskan dengan jelas apa yang dia lakukan dan mengapa Harvey York membencinya. Bagaimana bisa? Dulce Bowles sedikit mengernyit. Tuan York selalu baik kepada orang lain. Kecuali seseorang sengaja mempermalukannya. Dia tidak akan mengatakan ini kata-kata. Hidung Eneida Kuilanlan bukanlah hidung. Dan matanya bukanlah mata. Aku bilang tidak apa-apa. Bagaimana sikap Harvey York? Tetapi banyak orang telah melihatnya sendiri mata. Bagaimana sikap saya? Banyak yang melihatnya. Bowles tua. Saya pikir Anda memiliki banyak wajah. Mungkin Anda berlutut di depan dia. Kau tahu dan minta maaf. Dan dia akan mengambil tindakan. Aku bahkan tidak perlu pergi. Saya pikir ini adalah tujuan dari nama keluarga York. Biarkan aku bersujud padanya dan mengakui kesalahannya. Ketika Lloyd Bowles mendengar kata-kata ini, dia langsung gemetar karena marah. Tuan muda York, kami memiliki tubuh besar dan banyak keberanian. Dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia mengatakan hal seperti itu. Ini tidak bisa dipercaya dan tidak ada harapan. Bab 6055. Melihat bahwa persepsi Lloyd Bowles tentang Harvey York bahkan lebih buruk, Dulce Bowles buru-buru berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, jangan salah paham, Tuan. York benar-benar bukan orang seperti itu. Dia tidak akan mempermalukan kita. Hanya..." Sebelum Dulce Bowles selesai berbicara, dia mendengar Eneida Kuilanlan memotongnya dan mencibir. Bukankah Harvey York orang seperti itu? Jangan salah paham. Apa, Nyonya Zhou, di matamu? Apakah kakak iparku begitu tak tertahankan? Aku akan memfitnah Harvey York demi kemarahan sesaat. Atau menurutmu aku hanya ingin putriku mati? Saya memiliki dendam mendalam dengan putri saya. Itu tidak penting. Karena itu, Eneida Kuilanlan tanpa sadar melirik suaminya. Lagi pula, dalam kognisinya, membuat Harvey York berlutut di depannya dan harus menggertakkan giginya untuk menyelamatkan putrinya adalah 1000 kali lebih banyak nyaman daripada berlutut di depan Harvey York. Bagi Eneida Kuilanlan, dia benar-benar tidak percaya. Rahu King Kong tidak bisa memberikan muka pada dirinya sendiri. Dan tidak berani memberikan muka kepadanya suami. Kekuatan wakil kepala inspektur Departemen Kepolisian Gurun adalah melampaui apa yang orang-orang ini bisa bayangkan. Ketika Lloyd Bowles mendengar kata-kata istrinya, matanya menjadi dingin. Lloyd Bowles membanggakan dirinya di langit cerah di luar tembok besar, dan ia memperhatikan keadilan dalam hidup dan pekerjaannya. Namun, sekarang ada generasi muda yang menginjak kepalanya. Ini membuatnya tak tertahankan atau tak tertahankan. Begitu dia memikirkan hal ini, Lloyd Bowles berbalik dan berjalan keluar area perawatan intensif. Hanya kemarahan yang terpancar darinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Maksudmu? Sore ini, Rahu King Kong dan Nu Putra Buddha pergi ke tempat Harvey York. Rahu King Kong masih berbicara dengan dunia luar, yang tidak bisa akur dengan Harvey York. Tidak bisa akur dengannya. Cimer Charlier sang putra Buddha memegang bidak catur putih dan perlahan menekannya di papan catur. Lalu dia berkata sambil berpikir. Mungkinkah Rahu King Kong dan Nu Putra Buddha tidak tahu bahwa saya baru saja pergi ke tempat Harvey York pagi ini. Saya tidak hanya mengakui kesalahan dengan rapi, tapi aku juga memberinya ordo sekte bumi. Dia berpikir bahwa wajah Rahu King Kong-nya bisa lebih besar daripada klan Kaisar Bumi. Untuk Cimer Charlier putra Buddha, mengirim perintah klan bumi ke meminta maaf adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Selama Harvey York menggunakan tatanan sekte bumi sekali, maka di mata orang luar, dia akan naik kereta sekte bumi. Dan tidak ada cara untuk menjelaskannya di masa depan.
Tapi sekarang, Rahu King Kong juga muncul di depan Harvey York. Apakah ini untuk mencuri seseorang darinya? Atau, tanpa disadari, keberadaan Harvey York sudah memiliki makna yang luar biasa untuk klan bumi. Memikirkan hal ini, alis Jimer Charlier sang putra Buddha yang bagus yang sedikit berkerut. Perkembangan hal-hal sedikit di luar harapannya. Setelah turun gunung, dia menyadari lagi dan lagi bahwa apa yang disebutnya menyusun strategi sepertinya tidak ada artinya. Di seberang Jimer Charlier sang putra Buddha, ada sosok yang mengenakan jubah hitam saat ini. Dia memakai topeng halus di wajahnya dengan totem kuno bertatahkan emas daun. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan catur hitam. Sepotong sebelum dia berkata dengan ringan, "Klan muda, apakah menurutmu ada yang lain kemungkinan?" York yang bermarga ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan ingin membunuh dua pria dengan satu buah persik. Dan Rahu King Kong telah mempelajari keterampilan ini dengan cara yang sama, tetapi dia sebenarnya memaksanya. Di satu sisi, biarkan dia memilih. Di sisi lain, untuk mengingatkan yang kepala keluarga. Jangan sampai kamu menjadi pion orang lain tanpa menyadarinya. Bab 6056. Jimer Charlier sang putra Buddha mengerutkan kening dan berkata, "Lalu, bagaimana menurutmu? Harvey York melakukannya. Itu bisa mengarah pada kemungkinan ini. Dan biarkan aku menjadi pionnya. Konspirasi lain terlalu rumit. Dari apa yang saya ketahui tentang Harvey York, dia tidak akan membuang energinya. Dia harus melakukannya dengan santai. Tetapi efeknya luar biasa." Pria berbaju hitam memegang bidak catur hitam di tangannya. Dan setelah sekian lama waktu, dia terus berbicara. "Jika saya tidak salah, Harvey York telah memberikan perintah klan bumi untuk putra Buddha." Mendengar ini, Jimer Charlier sang putra Buddha sedikit terkejut. Dan setelah beberapa saat dia menghela nafas panjang. "Terima kasih atas bimbingan pelindung Wei Yang. Kali ini, aku tidak bisa melihat Gunung Tai dengan sehelai daun pun. Saya hanya melihat minat yang diwakili oleh Ordo Sekte Bumi. Tetapi saya tidak melihat dia. Untuk orang-orang seperti Harvey York, dia tidak menghargai manfaat ini sama sekali. Berikan perintah klan bumi kepada putra Buddha dan biarkan dia menikamku. Di saat kritis, cara yang baik." Sayang sekali sikap Rahu King Kong datang ke pintu untuk berterima kasih padanya melanggar rencana nama keluarga York. "Aku khawatir York yang bermarga juga muntah darah sekarang, kan?" Wei Yang Protektor berkata dengan ringan. "Belum tentu dia muntah darah. Lagi pula, karena Rahu King Kong tidak memunggungi dia, itu berarti bahwa Rahu King Kong juga membutuhkan perintah. Lagi pula, dengan benda itu, putra Buddha, sampai batas tertentu, telah kualifikasi untuk bertarung denganmu, Patriark Muda." Rahu King Kong melakukan ini dengan sengaja. Di satu sisi, untuk memberikan peringatan kepada nama keluarga York, sehingga dia tidak boleh terlalu bangga. Di sisi lain, mungkin aku ingin mengungkapkan berita itu padamu, Yang Sekte. Jimer Charlier sang putra Buddha mengangkat alisnya dan berkata, "Mengapa? Biarkan kamu dan Harvey York memiliki kebencian di hati mereka. Dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengubahmu dan Harvey York sepenuhnya. Bagaimanapun, apa yang disebut harmoni antara kamu dan Harvey York didasarkan pada premis bahwa Sekte Muda mengakui nasihatnya. Jika Sekte Muda, kamu sangat marah sehingga kamu tidak mengakuinya lagi. Jika kamu habis-habisan, kamu mungkin tidak akan bisa membunuh Harvey York, kan? Bahkan jika kamu tidak mati, kamu dan Harvey York akan terluka. Hanya bisa dikatakan bahwa rubah tua itu memang rubah tua. Satu gerakan untuk mendorong perahu. Tidak hanya menyelesaikan masalah dan masalah,
tetapi juga memecahkan ambisi nama keluarga York. Mendengar kata-kata pelindung Wei Yang, Jimer Charlier sang putra Buddha mulut berkedut tanpa sadar. Orang-orang seperti dia selalu mengaku sebagai arogansi pertama dari yang lebih muda generasi. Namun kini tak lebih dari rentetan kekalahan di depan Harvey York. Ketulusannya juga mengubah dorongan Harvey York menjadi rencana untuk melawannya. Itu benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kesempatan. Jika ada kesempatan, Jimer Charlier the Putra Buddha tidak akan keberatan menamparkan Harvey York sampai mati di tanah. Namun, sekarang Patriark Muda, Anda telah melihat melalui Harvey York dan perhitungan Rahu King Kong. Selanjutnya, mereka yang sedih. Potongan catur di tangan Wei Yang Protektor berubah dan langsung jatuh papan, menyebabkan situasi di papan catur berubah dengan cepat. Jimer Charlier Putra Buddha mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Pelindung Wei Yang berkata dengan penuh arti. Bukankah mereka semua ingin saling menyakiti dan sekte muda kalian berdua? Kenapa kita tidak memberi mereka perhitungan saja? Biarkan Harvey York dan kuil kecil tidak pernah mati. Bukankah itu lebih untuk kepentingan kita? Jimer Charlier sang putra Buddha mengerutkan kening dan berkata, lebih mudah diucapkan daripada selesai. Mereka bukan orang bodoh. Jadi mereka bisa menghitung dengan baik. Bab 6057. Pelindung Wei yang tersenyum dan berkata dengan ringan. Sulit untuk dikatakan. Dan mudah untuk mengatakan. Mari kita lihat apakah sekte muda dapat membuat keputusan ini. Jimer Charlier Putra Buddha mengerutkan kening dan berkata. Apa maksudmu? Maksudku jika orang yang dianggap Rahu King Kong sebagai nyawanya mati di tangan York. Kuil Cloud Top. Apakah kamu masih bisa akrab dengan nama keluarga York? Wei Yang Protektor memiliki senyum misterius di wajahnya. Orang terpenting Rahula. Dia juga punya wanita. Jimer Charlier Putra Buddha memiliki gosip di wajahnya. Sekte muda. Situasinya terbuka. Wei Yang Protektor tampak santai. Yang paling penting baginya. Mengapa dia tidak bisa menjadi laki-laki? Semua orang di dunia mengatakan bahwa putra Putra Buddha adalah miliknya anak sendiri. Kamu bilang, jika orang tua dan anak meninggal, bisakah Rahu King Kong masih setenang dia sekarang? Dengan sikap licik seperti itu. Terlebih lagi, selama Putra Buddha meninggal, kuil atas awan juga akan kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung denganmu. Patriark Muda. Baik. Jimer Charlier sang putra Buddha sedikit mengernyit. Tetapi risiko melakukan ini juga sangat tinggi. Terlepas dari kegagalan, beritahu Rahu King Kong bahwa saya yang menembak. Aku takut dia tidak akan pernah mati bersamaku. Jadi, aku khawatir rencana ini tidak benar. Mari kita datang dengan beberapa solusi safe haven. Pelindung Wei yang berkata dengan ringan. Sekte muda. Waktu hampir habis. Jadi aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Orang tidak kejam. Mereka tidak bisa berdiri teguh. Situasi di luar tembok besar tidak terlalu baik untukmu sekarang. Memikirkan masa depan dalam situasi ini. Aku takut pada akhirnya. Patriark Muda. Kamu akan menjadi katak rebus dalam keadaan hangat air. Sudah terlambat ketika kamu ingin bergerak. Mata Jimer Charlier Putra Buddha tenggelam. Dan ekspresi di wajahnya menjadi agak suram. Pada hari kedua ketika Jimer Charlier sang Putra Buddha berjuang apakah untuk mengambil keputusan atau tidak. Kendaraan komersial Toyota sederhana muncul di gerbang Harvey York's Villa No. 1. Setelah itu, dia melihat Putra Buddha dengan beberapa orang kepercayaan muncul di pintu villa. Hari ini, Putra Buddha terlihat sangat serius, memandangi bel pintu di gerbang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia masih membunyikan bel pintu. Ternyata itu Buddha. Setelah Harvey York membuka pintu,
Seseorang yang sopan membawanya ke ruang tamu kamar. Namun, sekarang seharusnya menjadi saat yang kritis bagimu untuk naik tahta. Kamu tidak bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di Cloud Top Temple. Apa kamu lakukan di sini di tempatku? Harvey York memiliki senyum di wajahnya tetapi tidak tersenyum. Lagi pula, dia telah memberi perintah kepada Nu Putra Buddha. Jika pihak lain tidak bisa memainkan pertunjukan besar, bukankah itu maaf untuk penampilannya yang luar biasa? Upaya, sama-sama. Tuan Muda York, villa Anda sekarang menjadi tempat berkumpul tempat di luar tembok besar. Tidak peduli situasi keseluruhan apa yang ingin saya pimpin. Saya harus datang ke tempat untuk ventilasi. Kan? Nu Putra Buddha tidak menyembunyikan apa yang dia pegang, tetapi berbicara langsung. Saya mengerti semua makna yang Tuan Muda York berikan kepada saya bumi. Ordo Klan, aku juga akan hidup selamanya dengan Sisan untuk tujuan Tuan Muda York. Namun, saya masih memiliki sedikit masalah di sini. Mendengar kata-kata Nu Putra Buddha, Master York tersenyum, dan mengabaikan sedikit sarkasme dalam kata-kata pihak lain, tetapi mengangkat bahu dan berkata, Buddha, tolong bicara. Nu Putra Buddha berkata perlahan, jika Anda benar-benar ingin melawan Cimer Charlier Putra Buddha, perintah sekte tanah yang diberikan oleh Tuan Muda York mungkin bisa membuat orang-orang dari kuil agung puncak Cloud berhenti mendapatkan terlibat. Dan guruku juga bisa berisi pejabat senior dari sekte bumi. Lalu pertanyaan yang paling penting datang, aku bukan lawan Cimer Charlier sang putra Buddha. Bab 6058. Mendengar pengakuan Nu Putra Buddha, Harvey York terdiam sesaat. Dan kemudian tersenyum, sang Buddha sangat sopan. Sebagai generasi putra Buddhis, Anda adalah pilihan terbaik terlepas dari Anda strategi dan seni bela diri. Dengan perhitungan yang disengaja dan tanpa niat, Cimer Charlier Putra Buddha mungkin bukan lawanmu, kan? Nu Putra Buddha bertekad dan berkata, Tuan Muda York, Anda harus mengerti maksudku. Saya tidak mau seperti ini, belum tentu. Yang saya inginkan adalah kesempatan yang aman untuk menang. Setidaknya, jika saya memiliki peluang lebih dari 60% untuk menang melawan Cimer Charlier Putra Buddha, maka saya akan merasa nyaman dan membuat langkah berani. Dan saya tahu benar bahwa dalam hal metode Master York, ada pasti cara untuk memberi saya lebih banyak peluang untuk menang. Selain itu, tembakanku melawan Cimer Charlier Putra Buddha, sejauh yang Master York prihatin, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Baik, mendengar ini, Harvey York sedikit menghargai kejujuran Noah Putra Buddha. Untuk beberapa kata, berbicara secara langsung dapat membuat orang merasa lebih tulus daripada menyembunyikan mereka. Menyipitkan mata pada yang ambisius, namun mampu menahan diri sampai batas tertentu. Nu Putra Buddha. Harvey York berpikir sejenak sebelum tertawa. Karena itu semua demi itu, aku akan memberikan sesuatu. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan pena dan kertas, menulis dan menggambar kertas itu. Dan setelah waktu yang lama, serahkan selembar kertas itu kepada anak Nu dari Buddha. Benda ini adalah peta titik akupuntur pada tubuh Cimer Charlier Putra Buddha. Sederhananya, itu penutup di tubuhnya. Meskipun Cimer Charlier Putra Buddha memiliki kekuatan dewa perang, selain kekuatan yang kuat, dia juga memiliki penghalang yang sangat besar. Dan saya percaya bahwa orang-orang di sekitar Cimer Charlier sang putra Buddha memiliki tantangan yang kurang serupa. Jika orang-orang Anda bertemu Cimer Charlier, putra umat Buddha, tidak masalah. Di mana lagi mereka? Jika mereka bertarung di depan pintu mereka dan menghancurkan penghalang yang diketahui, maka banyak kali hasilnya tidak akan
Ini seharusnya meningkatkan peluangmu untuk menang sebesar 10%. Kan? Mendengar ini, kelopak mata Nu Putra Buddha sedikit berkedut. Lalu dengan paksa menekan getaran di jantung. Mengambil napas dalam-dalam. Dan berkata, "Terima kasih, Anda, Tuan York. Dengan benda ini, bahkan jika kita bertarung secara langsung, aku tidak takut pada Jimer Charlier Putra Buddha sama sekali." Harvey York menyarankan lagi dan berkata, "Ada satu hal lagi. Itulah situasi saat ini bagi Anda dan Jimer Charlier Putra Buddha. Dia tidak bisa menahannya. Tapi kamu bisa. Jadi, jika Anda tidak terburu-buru untuk berada di posisi teratas, setiap hari Anda menunda, kemungkinan Anda berada di posisi teratas meningkat 1 poin." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Noah Putra Buddha menunjukkan, menutupi penuh perhatian. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sungguh, terima kasih atas panduannya. Jika kali ini, aku benar-benar bisa mengambil tempat pada akhirnya. Itu seperti yang dijanjikan sebelumnya. Identitas Master York di Sekte Bumi akan pasti berdampingan denganku. Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan di masa depan, saya pasti tidak akan menolak." Pada saat ini, Nu Putra-Putra Buddha tampak seperti sedang berbicara dengan pasti. Seolah-olah dia dan Harvey York dulu tidak punya balas dendam. "Kalau begitu aku akan berpikir serius." Harvey York tersenyum. "Saya berharap Buddha akan menang." Bagi Harvey York, Jimer Charlier menyanyikan Putra Buddha memiliki terlalu banyak pemikiran. Dan bahkan lebih sulit untuk menghadapinya. "Jika saya ingin 9 manik-manik Z, kemungkinan besar saya harus melawannya sampai akhir. Dalam hal ini, sangat perlu untuk mendukung Nu Putra Buddha. Bagaimanapun, permainan catur telah sampai pada titik ini. Selain itu, Harvey York juga memiliki firasat bahwa sebagai pertempuran di dalam bumi sekte yang diintensifkan, aula panjang umur mungkin akan muncul. Dia tidak percaya bahwa aula panjang umur, yang didedikasikan untuk mengejar keabadian, tidak akan tertarik pada 9 manik Z besar." Bab 6059. 1 jam kemudian, Nu Putra Buddha datang ke rumah peristirahatan spirit di Kilian Gunung. Ini adalah salah satu benteng terpenting kuil puncak awan di luar. Dia tidak hanya aman, tetapi juga memiliki keamanan yang ketat. Setelah melambaikan tangannya untuk membiarkan orang-orang di sekitarnya pergi, Nu Putra Buddha datang ke ruang berjemur di tepi tebing untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dia tidak akan datang ke tempat ini pada hari kerja. Dia hanya akan datang ke sini ketika ada beberapa hal untuk dipikirkan. Mengambil kertas yang dibawanya, Nu Putra Buddha memandang itu untuk beberapa saat sebelum menunjukkan tampilan main-main. Dikabarkan bahwa Jimer Charlier Putra Buddha berlatih seni bela diri kuil naga emas dan kuil agung di puncak awan. Meskipun kekuatannya maju dengan pesat, itu juga meninggalkan besar bahaya tersembunyi. Untuk saat ini, dia mungkin sudah pergi ke tempat Master York untuk meminta nasihat. Pernyataan Master York barusan dengan jelas menyiratkan bahwa Jimer Charlier Putra Buddha mungkin agak tidak mampu menekan aura di tubuhnya. Kalau begitu, menunda beberapa hari lagi memang akan lebih menguntungkanku. Bahkan, aku akan kembali ke Cloud Top Temple sekarang. Dan kemudian aku akan mempublikasikannya. Master Sekte-Sekte Bumi memberi saya perintah Sekte Bumi. Mungkin aku bisa membuat Jimer Charlier Putra Buddha jijik sampai mati. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak berpegang pada hal-hal sepele. Banyak pikiran muncul di benak Nu Putra Buddha. Tepat ketika dia akan mengambil keputusan. Pada saat ini, ada suara besar memecahkan langit di kejauhan. Dan kemudian Nu Putra Buddha melihat kaca kamar berjemurnya tiba-tiba meledak. Sebuah panah yang terbuat dari meteorit terbang melewati bagian atas kepalanya dan mendarat di samping
Panah itu berayun. Sedikit gemetar. Dan pembunuh yang tak terkatakan niat menyebar dari itu. Yang paling penting adalah panah ini jelas merupakan peringatan. Jika tidak, pihak lain akan bergerak langsung dan menembak kepalanya. Dan semuanya akan berakhir. Pada saat ini, Nu Putra Buddha hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tegang. Dan rasa tidak suka dingin muncul di hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke gunung yang berlawanan. Di arah itu, sepertinya ada kilatan cahaya dingin. Pembunuh. Ada pembunuh. Lindungi Buddha. Pada saat ini, seluruh rumah peristirahatan roh pindah. Dan tidak ada yang tahu caranya banyak orang. Semuanya muncul di dekat ruang matahari. Dan ketika mereka melihat situasi Nu Putra-Putra Buddha di saat ini, mereka semua terlihat sangat jelek. Banyak biksu dengan cepat menghadang di depan Nu Putra Buddha. Mereka langsung mendesak lonceng emas untuk menutupi baju kain besi. Jelas, mereka akan menggunakan daging dan darah mereka untuk menjadi Nu Putra daging Buddha tameng. Tidak masalah. Nu Putra Buddha menggelengkan kepalanya sedikit. Pihak lain memperingatkan saya. Bahkan dengan sengaja. Untuk tujuan lain. Tetap tenang dan kirim tim ke bukit seberang untuk melihat, hati-hati. Mendengar ini, salah satu pengawal pribadinya mengangguk sedikit dan dengan cepat pergi dengan selusin biarawan. Berdengung. Pada saat ini, ponsel ditempatkan oleh Nu Putra Buddha di meja kopi bergetar hebat. Dia meliriknya. Dan nomor yang tidak dikenal masuk. Dan melihat bahwa nomornya sangat berbeda. Itu jelas kartu ponsel yang seseorang membeli sesuka hati. Namun meski begitu, Nu Putra Buddha masih mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Selamat siang, Budi. Apakah kamu menyukai hadiah yang baru saja kuberikan padamu? Suara di sisi lain telepon acuh tak acuh. Dengan campuran kesejukan dan cemoohan. Bab 6060. Setelah Nu Putra Buddha menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah hadiah yang sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Oh, seperti itu. Suara di seberang telepon sangat menyenangkan. Kalau tidak, bagaimana itu layak untuk persiapan hati-hati saya? Nu Putra Buddha berkata dengan lugas. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Yang ingin kamu lakukan. Siapa saya? Pria di seberangnya tersenyum ringan. Aku hanya orang biasa. Awalnya, orang yang membunuhmu sekarang seharusnya berasal dari Sekte Bumi. Dan seharusnya dari Jimer Charlier Putra Buddha. Namun, Jimer Charlier Sang Putra Buddha tampaknya ketakutan oleh Harvey York. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya untuknya dan memaksanya pergi ke Liangshan. Dan di sini, saya memberi Anda dua pilihan untuk Sang Buddha. Pertama, ini adalah disiplin diri yang rapi. Dan saya akan memberi Anda disiplin yang layak. Kedua, akulah yang bekerja sedikit lebih keras. Pergi ke sana secara pribadi. Dan memanen hidupmu. Saya tidak tahu Buddha. Apakah Anda ingin membiarkan saya menghemat energi? Setelah hening beberapa saat, Nu Putra Buddha berkata perlahan. Apakah kamu dari aula panjang umur? Cerdik. Orang di seberangnya menggosok tangannya dan tertawa. Mampu menebak identitas saya menunjukkan bahwa Anda memang orang yang cerdas. Senang berbicara dengan orang pintar. Nu Putra Buddha menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan berkata. Tidak masalah manfaat apa yang Jimer Charlier janjikan untuk diberikan kepada Anda. Saya bisa memberimu dua salinan. Selama kamu di sisiku. Keuntungan. Pria di seberang menghela nafas. Orang-orang kami di aula panjang umur tidak memiliki apa-apa selain umur panjang. 9 manik-manik Zi dari Sekte Bumi Anda mengklaim bahwa begitu mereka bersatu, mereka akan melihat umur panjang. Itulah satu-satunya tujuan perjalanan kita. Jimer Charlier Putra Buddha sudah memiliki 7 manik-manik Zi. Dan kamu tidak memilikinya.
Jadi aku minta maaf, Buddha. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami. Akhirmu sudah ditakdirkan. Suara itu jatuh. Dan telepon di sisi lain menutup dengan klik tapi. Bahkan jika itu adalah panggilan yang ditutup, putra Buddha masih bisa mendengar. Cibiran dari sisi lain. Buddha. Apakah Jimer Charlier adalah putra Buddha? Seseorang mengikuti Nu putra Buddha ke aula Buddhis. Dan kemudian berbicara dengan lembut. Nu putra Buddha mengerutkan kening dan berkata, "Ya, tidak. Orang di sini memang terkait dengan Jimer Charlier putra Buddha. Tapi dia tidak dikirim olehnya. Bagaimanapun, serangkaian kekalahan baru-baru ini telah melukai Jimer Charlier the Son of keyakinan Buddha yang tak terkalahkan." Setelah melakukan sesuatu, dia melihat ke depan dan ke belakang. Jika tidak, di mana saya akan mendapat kesempatan? Rombongan itu mengerutkan kening dan berkata, jika bukan karena Jimer Charlier, putra umat Buddha, yang akan mampu mengambil risiko masalah dunia dan membuatnya sulit bagi kita saat ini. Apakah akan terlalu gila untuk melakukan ini? Bagaimanapun, kami memiliki Rahu King Kong yang duduk di belakang kami. Nu putra Buddha berkata dengan enteng. Ini sangat sederhana. Yaitu, orang yang ditembak. Tidak hanya tidak takut pada guruku. Bahkan tidak sedikit pun ketakutan dari seluruh klan bumi. Mereka hanya peduli dengan tujuan mereka sendiri. Jadi bahkan jika Jimer Charlier putra Buddha tidak mengikuti ritme mereka, dia akan didorong di jalan oleh mereka. Karena mereka adalah aula panjang umur. Mendengar 3 kata ini, semua penjaga di samping Nu putra Buddha gemetar. Meskipun Jimer Charlier sang putra Buddha sangat kuat dan menakutkan, dia tidak membuat orang merasa takut. Tapi aula panjang umur. 3 kata ini mewakili kekuatan tak terbatas sekte bumi. Bagaimana bisa menjadi lawan dari Hall of Longevity? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.